Kembali ke info santuy, dengerin dengan santuy. Sumarija alias Kuning diperkosa oleh sekelompok pemuda saat dalam perjalanan pulang sehabis berdagang di Jalan Yogyakarta Patuk. 20 September 1970, para pelaku sekelompok pemuda yang diduga anak pejabat saat melakukan aksi bejatnya, gerombolan pemuda itu membuang Sum Kuning yang tak berdaya di Jalan Wates Purworejo, daerah Gamping. Hingga saat ini kasus ini belum terungkap. Alih-alih sebagai korban, Sum Kuning justru dituntut keterangan palsu dan berita bohong. Para penculik dan pemerkosa yang seharusnya diusut malah terlupakan. Tidak ada penangkapan para pelaku, justru Sum Kuning lah yang ditahan setelah ia keluar dari rumah sakit. Kasus pembunuhan wartawan Udin 1996. Fuad Muhammad Syafarudin alias Udin, wartawan surat kebaharan asal Yogyakarta, Bernas. Ia dibunuh setelah masuk ke rumahnya secara keji. Sebelum tewas, Udin disibukkan dengan agenda pelipatan pembelian peti bantul untuk masa jabatan 1996 sampai 2001. Ia mengikuti tiap perkembangan informasi dengan seksama. Pemilihan saat itu memang sangat alot dan rumit. Pasalnya, terdapat 3 calon yang maju dan semuanya berlatar belakang militer. Satu calon yang mencolok ialah sang petahana, Sri Roso Sudarmo. Sama seperti yang lainnya, kasus Udin menemui jalan buntu. Polisi tetap bekerja maksimal dalam mengusut tuntas pembunuhan tersebut. Tim pencari fakta menyimpulkan bahwa tewasnya Udin tak bisa dilepaskan dari berita-berita yang ia tulis. Laporan Udin dipandang memancing kemarahan penguasa. Dalam balik pembunuhan Udin mengerucut pada satu nama, yaitu Sri Roso. Polisi memang menangkap pelaku dalam tanda petik pembunuh Udin. Di dalam balik pembunuhan itu, ia bernama Dwi Suwaji alias Iwik. Tapi sangat diperbincangkan, Iwik adalah sebagai tumbal dari penangkapan itu, bahwa sebenarnya Iwik bukanlah pelaku utamanya. Dalam persidangan 15 Agustus 1997, Iwik dipaksa mengaku bahwa ia membunuh Udin. Pengadilan mengadili Iwik dan memutuskannya bebas. Pembunuh Udin sampai sekarang belum ditemukan di mana rimbanya. Semoga kasus Udin cepat terungkap dan tidak ada lagi Udin-Udin yang selanjutnya bernasib sama seperti Udin. Kamis 26 Maret 2015, kampus Universitas Indonesia UI digegarkan dengan berita meninggalnya salah satu mahasiswa teladan mereka, Eksaina Ahad Duri. Eksaina ditemukan mengambang di sisi danau UI dengan 5 buah batu kondok dalam tas yang terikat di punggungnya. Pada awalnya, Kepala Sektor Polsek Beji menyatakan motif di balik kematian Eksaina merupakan bunuh diri. Akan tetapi, ayah Eksaina, Kolonel Susmardoto, dengan tegas menyanggah keterangan polisi. Menurut sang ayah, Eksaina adalah anak yang sangat ceria, pantang menyerah, dan penuh dengan kehidupan. Ia percaya bahwa anaknya sudah dibunuh. Menanggapi pendapat Mardoto, kepolisian sektor Beji kembali membuka kasus Eksaina dan mengeluarkan pernyataan baru setelah 2 bulan lamanya. Mereka menyatakan Eksaina telah dibunuh atas dasar bukti tulisan yang ia tinggalkan sebagai perpisahan terakhir di kos-kosannya. Tidak terlihat seperti tulisan Eksaina pada biasanya. Selain itu, polisi juga mencurigai batu yang ada dalam tas Eksaina dimasukkan oleh pembunuh setelah menyeret badan Eksaina sejauh 300 meter. Sampai sekarang, kasus Eksaina masih menjadi misteri. Siapa pembunuhnya dan apa motif dibaliknya? Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih untuk semuanya.